kognitif, selanjutnya akan dijelaskan lebih lanjut dengan taksonomi Bloom. Taksonomi Bloom merupakan struktur hierarki yang mengklasifikasikan kemampuan pikir, mulai dari tingkat rendah atau sederhana sampai ke kemampuan pikir tingkat tinggi atau lebih kompleks. Dalam taksonomi Bloom diuraikan tahapan perkembangan kemampuan kognitif dengan 6 fungsi kerja otak. Yang pertama, remembering. Mengingat adalah proses memori dengan alur input informasi dari organ sensor, misalkan mata atau telinga. Kemudian, melalui proses penerimaan sensor diklasifikasi dalam pengelompokan yang disimpan dalam ingatan jangka pendek, dan memori ini bertahap kemudian masuk ke ingatan jangka panjang. Proses penataan ini terjadi saat kita tidur. Selanjutnya adalah pemahaman atau proses pada kerja otak berawal dari sirkuit pikir, menggabungkan memori dan mendapatkan makna untuk pengertian pemanfaatan topik atau sebuah subjek. Yang selanjutnya adalah applying atau mengaplikasikan. Pada proses kerja otak merupakan gabungan sirkuit yang merespon dengan tahapan eksekusi atau tindakan. Analyzing atau menganalisa merupakan proses pikir yang menggunakan kerja dari area otak korteks kiri depan atau prototemporal, dan proses ini akan sulit apabila pola pembiasaan siklus hidup sehari-hari tidak terbentuk. Selanjutnya, evaluating merupakan proses kerja otak yang menggunakan pembiasaan dan sanggup mengurutkan temuan untuk menyusun sebuah kesimpulan. Pada kerja otak kiri, koneksi ini terbentuk dengan memanfaatkan jembatan antara belahan otak, sehingga membentuk penyampaian hasil evaluasi secara lisan dalam rangkaian kalimat. Selanjutnya, merupakan kerja integrasi fungsi otak yang mengulangi memori secara imajinatif untuk menjadi konkret dalam berbagai bentuk. Rekan guru, kini Anda lebih paham hierarki kemampuan pikir. Lalu, bagaimana taksonomi Bloom dimanfaatkan dalam menyusun aktivitas pembelajaran? Kedalaman pengetahuan pada proses pematangan fungsi kerja otak juga memperlihatkan perputaran proses yang digambarkan seperti spiral yang meluas. Kerja kognitif pada otak akan menggunakan koneksi dari belahan otak kiri dan kanan. Upaya kendali dari bagian depan korteks selalu akan diwarnai oleh koneksi awal dari sistem limbik dan otak kecil. Selanjutnya akan terbentuk 4 kuadran dominasi yang akan secara bertahap berkembang. Perkembangan ini hingga usia produktif 20 sampai 21 tahun. Sehingga terbentuk koneksi yang rekan guru, low order thinking skill dicapai pada awal kerja otak. Di setiap kedalaman dimensi pengetahuan akan mengalami penguatan koneksi melalui tantangan berpikir, sehingga menjadi high order thinking skill. Pemanfaatan kelompok memori kerja otak terjadi secara semantik, membuat taksonomi Bloom dikembangkan dengan dalam tahap memorizing atau mengingat, kata tanya seperti apa dan di mana,
menjadi pertanyaan pemantik untuk anak mengingat. Salah satu contoh seperti pertanyaan, di manakah kamu meletakkan tempat pensil? Lalu, ketika bertanya kapan, bagaimana, pertanyaan itu merupakan stimulasi untuk meningkatkan kemampuan pikir anak ke tahapan berikutnya. High order thinking skills selalu mengandung unsur pembanding atau variabel yang mengikuti. Coba lakukan interaksi dengan menggunakan instruksi bertingkat. Misal, nak, tolong bunda ambilkan gelas, lalu gelas itu diberikan ke ayah. Setelah itu ambil payung yang di depan ya, guru. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Kenal anak, kenal perkembangan otaknya.